Human statue atau living statue yaitu manusia patung atau patung hidup merupakan turunan dari seni pantomim yang memperlihatkan seni gerak dan ekspresi. Bermula dari seniman jalanan di kota-kota Eropa seperti Catherine Palderina, yang menjadi malaikat di Barcelona, dan John Elke di Jerman, dan Mario Santos di Portugal. Hingga akhirnya merambah ke Indonesia, seperti yang kerap kita temui di kota tua Jakarta atau di perapatan Dago Bandung. Dikarenakan cukup lumayannya pendapatan mereka, hingga akhirnya menimbulkan fenomena baru yang kita kenal dengan manusia silver. Bagaimanakah kisah para manusia silver? Kuy, Kita ngos-ngosan bareng mereka. mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngos-ngosan, ngobrol serius, ngobrol santai. Kali ini kita bakalan ngobrol sama teman-teman dari komunitas manusia silver. Seperti apa nanti obrolan kita? Yuk simak. Mungkin kita mau perkenalan dulu nih sama teman-teman dari manusia silver. Ini ada siapa kan namanya, Kak? Rizka Nama panjangnya? Marganda. Oh, Rizka Marganda. Oh, Depok ya? Bukan. Depok. Itu Margonda. Margonda. Kelamaan lu mikirnya. Bukan Marganda. Enggak loh, ngasih kesempatan sengaja. Oh. Iya. Satu lagi, Prasetyo. Mas Pras ya. Mas Pras sudah berapa lama jadi manusia silver? Ya lumayan, udah hampir 5 bulan mah ada. 5 bulan ya. Kalau kakak Semenjak awal corona. semenjak awal corona berarti udah 10 bulan ya. Lebih. Ada hampir setahun. Pokoknya lebih dari sebulan hitungannya. Kalau kakak sebelumnya Kerja di kegiatannya Roxy. apa? Kerja di Roxy. Iya. Ya semenjak corona kan pengurangan karyawan, kebanyakan mereka main dari handphone, ya mau nggak mau karyawan mau nggak mau dipecatin satu persatu. Jadi sebelumnya kerja di Roxy. Oh, berarti orang Roxy dong. Orang Roxy lu fix orang Roxy. Orang Roxy. Kerjanya. Kerjanya. Oh, ini nyari aksesoris handphone nih. Kasih tau dia. Kakak nih. Kasih tau di Rizka namanya. Kakak. Iya, Kakak Rizka. Dan kalau mau nyari aksesoris handphone silakan hubungin Kak Rizka, mungkin nanti kita kasih kontak personnya. Kontak person. Iya. Nanti ada nomornya di sini nih. Jadi kalau tim editing kagak lupa nyanyi. Iya, kalau tim editing. Kalau boleh tahu Kak nih bahan-bahannya nih apa aja sih buat bikin jadi mengkilap kayak gini, jadi silver kayak gini? Kita beli serbuk. Dia memang benar-benar serbuk kalau di cat sablon, tapi orang-orang berpikirnya kan kita pakainya peralatan sablon, cuman ini serbuknya aja. Serbuknya kita beli, terus kita campur sama minyak. Jadi ini memang sayur. serbuk silver sama minyak gitu. Serbuk Jadi, silver sama minyak iya. sayur aja itu Iya. aja dua ya. Ya kayak mau bikin bakwan itu kalau nggak ada terigu nggak bakal jadi bakwan. Oh iya benar. Nah, kita ngambil kayak bahannya itu ya terigunya itu gitu. Cerdas dong. Kayak gitu. Jangan pandang remeh tuh. Nih. Ternyata cerdas loh. Nih, Nggak ini gua ada kayak yang quotes. dibayangin. Gua ada quotes nih buat lo nih cewek-cewek yang mau glowing. Lu pakai ginian Iya, aja. ini Dapat glowingnya duit. lebih mantap Ih, dapat loh duit. daripada- Iya. Daripada lu pakai skincare yang harganya mahal. Lu mesti pakai narik bubuk mustika silver. dulu, narik mustika ya kan? Itu mustika ratu jempol, bukan mustika gaib. Oke, lanjut next. Oke, lanjut ya Kak. Selama begini nih, ada gak sih efek-efek samping gitu kayak iritasi kulit atau apa gitu? Kan setiap manusia silver itu beda dia bikinnya. Ada yang dia keenceran, ada yang kekentalan. Kalau misalnya kental, kayak saya udah pernah nyoba yang kental, cuman dia agak berbintik kulitnya. Tapi kalau ini kan saya bikinnya agak cair. Maksudnya bubuk silvernya 2 sendok, minyaknya ya perbandingannya ya setengah gelas lah. Setengah gelas. Jadi maksudnya nggak jauh bedanya dari bubuk silver. Ada juga temen itu tiga sendok bubuk silver, minyaknya
paling cuma 5 sendok 6 sendok itu berbintik. Jadi kayak iritasi kulit Iya. gitu ya. Kalau misalnya dia terlalu kental iritasi, cuman kalau misalnya dia nggak kental dia agak encer nggak iritasi. Jadi cara membuatnya tuh harus diteliti lagi ya biar Jadi nggak beda-beda, menimbulkan iritasi. setiap Iya. orang tuh beda-beda. Ada yang kental, ada yang enggak. Kalau saya sih enggak, cair gitu. Oplosannya harus pas, Nah, Bray. Oplosannya harus pas. Hati-hati. YouTube sensitif sekarang. Tapi Toxic dikit. masuk dikit jebret. Take down. Dan begini Kak, modalnya itu berapa sehari? Kalau enggak hitungan per hari sih. Kalau modalnya itu kita beli bubuk silvernya itu beda toko beda harga. Ada yang 50.000, ada yang 60.000. Kalau 60.000 dia botolan. Kalau yang 50.000 itu dia plastik. Dan yang 20.000 juga ada, tapi dia botol kecil. Bau nggak sampel ya? Kayak sampel gitu bau. Nah, kalau yang 20.000 itu udah ada campuran kayak Ada tinernya gitu. Tapi untuk saat ini bawa contohnya. Bawa tapi dicampur minyak. Oh, dicampur minyak. Ada. Ada. Oh, yes. Ini dia. Oh, warnanya juga udah silver ya? Udah silver soalnya kan kita pakai botol ini Iya, udah iya. kita racik ya taruh sini gitu. Udah berarti taruh diracik sini. Kayak gini. Oplos. Oplos. Jadi kalau dilihat kan tuh Oh, dia iya. encer. Kalau misalnya ada temen yang pakai dia cuman netes ya paling 3 tetes. Kental. Iya kental banget. Encer. Makan toge. Nggak ketek dong. Enggak, maksudnya makan toge biar lu sehat gitu maksudnya. Biar lu sehat. Nah, ini yang harga berapa nih? Kalau ini yang ya kita beli biasa tergantung pas kalau memang ada modalnya 50 ya kita beli yang 50. Kalau uangnya pas-pasan ya Iya. beli 20. Kalau 20 sih jarang, kebanyakan yang 50. 50. Soalnya yang 50 itu memang benar-benar bahannya murni bubuk gitu. Nggak, jadi nggak ada campuran apa-apa. Oh, nanti diracik lagi sendiri. Diracik. Iya. Iya, kita juga pakai minyak. Kan ada juga orang bilang pakai minyaknya minyak bekas. Enggak, minyak baru. Minyak baru, minyak kayu Memang baru. minyak asli baru beli. Tapi kalau pakai minyak bekas juga rentan buat gatal-gatal Iya. biasanya. Soalnya kan itu udah bekas goreng apa. Iya. Iya. Apa? Kan enggak tahu-taunya dia bekas goreng ikan asin. Bener. Yang ada di dekut. Bau. Itu dia. Ada ntar di Tuh kalau untuk pemakaiannya itu yang 50.000 itu Kak, bisa untuk berapa kali pakai sih? Tergantung kita kan kalau jalan kayak gini beda orang. Jadi misalnya kalau kita bertiga ya paling nggak nyampe seminggu Nggak nyampe seminggu. gitu. Kalau misalnya cuma berdua ya seminggu. Gitu. Lumayan lama. Lumayan lama. Iya. Jadi ngirit budget juga ya. Kebalikan Iya. modal Tuh, juga. kebalikan Balik modal modal. Yang juga. penting sih balik modal sama Iya. untung. Iya. Harus untung. Harus Kalau untung kan nggak mungkin begini. Iya, benar. Jalan jauh kalau nggak ada untung sih ya. Iya benar. Jangan jauh kaki betis kayak atlet lu. Gila lu. Ya lumayan. Lumayan. Terus gede-gede nih. Betis gila. Iya. Iya, daripada lu pakai skincare bisa lu beli Iya. tuh. Tapi beneran kalau biasa kita kan jalan ngamen gitu. Polos nggak pernah pakai kayak gini. Kalau kena matahari ya panas. Tapi kalau kena kayak gini nggak terlalu panas. Jadi matahari nggak terlalu nyorot ke kulit banget gitu. Jadi kayak pakai sunblock ya, Bro ya? Iya. Iya, kayak pakai sunblock. Jadi nggak langsung kena kulit gitu ya? Iya. Betul banget. Nah. Jadi kalau lu lagi pengen liburan ke pantai ya kan, yang khususnya yang sering ke Kute ya, Dia ke Kuta. daripada lu beli sunblock mahal, beli bubuk silver di toko sablon. Ayo silver. Nah, kalau untuk kayak misalkan nih kakak lagi perform gitu kan, nah itu anak-anak suka ada yang kayak ekspresinya kan kayak ada yang takut Iya. atau ada yang malah justru seneng gitu. Iya. Sering Ini banget. yang paling diledekin apa? Malah udah akrab lah sama Udah anak-anak. akrab sama anak-anak. Ada manusia chat, ada manusia chat. Bilangnya bukan Ngomong manusia. suka kucing. Manusia chat. Chat. Bener gak? Yo, itu bahasa Inggris sama chat. Chat. Itu bahasa Bukan Inggris. chat. Itu, iya. You know chat. Tapi udah akrab juga ya sama kecil. Akrab. Dia punya langganan dia di Langganan. jalan. Oh, punya langganan. Punya. Itu kan urut. Iya. Ada langganan juga loh. Jadi Super keren. kalau datang ke situ tuh abang yang satu mana abang yang satu katanya. Kakak siapa sih namanya kata gitu. Jadi nanya. Jadi mereka ada juga interaksi. oh, Bikin kepo FTV gitu. nanti, bikin FTV bro, cintaku di silver-silverin. Keren tuh. boleh. Gokil ya tuh? Gokil. Si Lau jadi nanti sutradaranya dong.
Jadi yang bikin cair juga ada kakak kecil yang ngikutin dari belakang. Oh, ada yang ikutin Iya. dari belakang. Jadi suasana Ngikutin, cair. Iya. Memang pas pertama kita datang mungkin dia ketakutan, cuman kan Ketakutan. ntar kita nambah-nambahin Bercanda. dadah gitu. Oh. Jadi mereka juga oh berarti nggak Respon. nakutin gitu. Ada responnya, iya, Iya. ada interaksi di situ kan. Biasanya suka tos atau foto bareng Iya. gitu. Ya ada juga. Fungsinya pakai sarung tangan juga anak-anak kecil yang minta tos yang pakai gini. Oh, fungsi pakai sarung Iya. tangan Iya. ya. Yang juga anak jalanan, pakai motor gede kan. Si boy dah, si boy. Biar nggak kotor. Biar nggak- iya, si anaknya nggak Iya. kotor ya. Betul. Tapi ada juga yang iseng colek-colek. Dicolek. Kadang kita ngeledekinnya emang sabun colek, dicolek-colek Oh, iya, gitu. bener. Ada yang nyolek. Nggak apa-apa sih colek-colek dikit. Yang penting bayar. Ya, sebagian orang kan nganggap merasakan masyarakat gitu dengan kehadiran manusia silver nih. Kalau teman-teman berdua nih udah pernah ada yang kena penertiban dari dinas sosial gak? Udah pernah. Udah pernah? Udah. Itu di daerah Bayoran. Daerah Kebayoran. Bayoran. Ditangkap ada? Ya awalnya kita cuman mau jalan ke lokasi gitu. Ada yang mau. Ternyata ada yang lapor kalau misalnya di situ ada manusia silver. Kebenaran memang Depsosnya lewat. Ya mau nggak mau kita main kejar-kejaran. Kayak Tom and Jerry Iya. jalan. Kalau nggak main kejar-kejaran main tangkap aja ntar. Bener. Kira maling. Iya. Ya udah makanya lari dulu. Sekarang bukan cuma Depsos aja sih, Satpol PP, tentara itu udah turun semua. Cuman kalau tentara cuma sebagai ngingetin aja. Jadi cuma hanya peneguran Iya. aja gitu. Iya. Tapi kalau Satpol PP sama Depsos itu udah lain cerita, dia udah penangkapan gitu. Pernah nginep Pernah. gak gitu? Pernah kemarin sempet 3 hari. 3 hari nginep di sana. Tuh di Dinsos itu ketika nginep tuh apa aja tuh yang dilakuin di sana? Nggak ada sih, paling kalau pas pertama masuk diisi data dulu, biodata, terus ya udah karena berhubung di situ masuknya sore menjelang malam, ya udah nggak ngapa-ngapain, paling dikasih makan, tidur, udah makan tidur Makan, aja. tidur aja. Oh tapi layak ya? Layak maksudnya? Layak. Layak. Pagi-pagi ya kita olahraga, Pagi-pagi ya olahraga. diharusin olahraga, terus siangnya disuruh keluar sebentar buat ngebersihin kamar gitu. Ya, kalau makanan ya ada yang bilang makanannya nggak layak, tapi kemarin saya masuk sih layak. Layak ya. Ini agak gimana ya, cuma kita nanyain aja. Nih, kalau untuk pendapatan sehari gitu berapa sih Kak? Kalau boleh tahu nih, kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Ya tergantung, kalau misalnya kalau sama aja sih, kalau kayak kita itu sama kayak orang jualan. Sama kayak orang jual. Iya, kalau orang jualan kan belum tentu seterusnya setiap harinya rame. Betul. Pasti ada sepinya. Nah, kita pun seperti itu. Ya paling kalau lagi rame-ramenya 100 itu dapat per orang. Orang 100.000. Iya. Tapi ya 100.000 per orang kan jalan yang ditempuh kan nggak dikit gitu. Ribuan kilo ya? Kayak ibu. Ribuan kilo. Iya, sampai sih. Iya. Tuh, daripada beli skincare, mendingan beli bubuk silver. Habis itu lo ngamen dapet duit Ngamen dapet 100.000 duit. sehari. Kalau lagi rame, kalau lagi sepi. Nah, kalau lagi sepi berapa tuh Kak kira-kira? Lagi sepi. Apalagi kalau kayak cuaca Hujan. Aduh, itu pernah dapat sampai paling gede itu 30.000. Kalau hujan tuh 30.000. Oh iya, kalau hujan nih, kalau hujan luntur nggak Nah, sih? itu dia mau Lupa nanya. gue dari tadi. Luntur. Luntur. Jadi kayak kita nuangin minyak ke tanah, nyerep kan? Nyerep. Nah, coba dituang air pasti dia berbentuk kayak apa sih, gelembung-gelembung gitu kan keluar. Nah, kena air pun kayak gitu. Silver ini. Soalnya kan memang dia bahan dasarnya bubuk sama air. Jadi luntur ya. Jadi luntur. Jadi kayak tukang es dong, kalau hujan ngerasa aduh hujan lagi. Iya, bener. Ya kalau hujan ya mau nggak mau kita ngumpet dulu, neduh. Betul. Apalagi banjir, nggak mungkin bisa Iya, banjir iya. bisa perform kan Malah kalau banjir. luntur yang di kaki. Iya. Kalau banjir ini surfing dulu. Ya, semua dong jadi kemana. Jadi ngamen. Nggak jadi ngamen. Ya keuntungannya kalau lagi hujan ya kayak gitu, biasa kita ibaratnya mandi di WC umum atau di toilet umum gitu kan. Ya sekarang kalau hujan ya mau nggak mau mandi sambil Pakai hujan-hujanan. air hujan gitu aja. Kita Jadi beli sunlight. modelnya kayak ini ya. Paling India berarti. Yo. Lari-larian ngumpet di pohon nih kan, ngumpet di pohon tiduran di rumput. Ya kan? Keuntungannya ada
kerugiannya. Oh, waktu Ternyata hujan itu tetap membawa berkah. Iya. Tapi aduh, ya bener sih bener. Untuk harapannya nih kakak nih ke depannya nih buat manusia silver. Ya kalau misalnya buat manusia silvernya, kalau misalnya memang niatnya dari awal itu buat mencari ya rezeki, ya udah buat cari rezeki aja, jangan dipakai Yang halal. buat yang macem-macem kayak Pakai yang halal aja. kayak ada orang yang bilang katanya manusia silver itu udah negatif karena apa? Mereka tuh pencuri, pemaksaan, nodong, kayak gitu, Bawa kriminal. saja. Intinya yang kriminal tuh identik dengan manusia silver. Padahal kan sebelum manusia silver tenar kayak gini pun Kejahatan sudah ada. udah ada. Tapi mereka gimana caranya biar muka mereka nggak terlalu kelihatan? Pakai silver. Pakailah silver. Jadi kita yang nggak tahu apa-apa jadi kena Jadi imbasnya. korban. Oh, Gitu. padahal itu sebenarnya itu sebagian kemungkinan besar tuh oknum ya. Iya, sebenarnya. oknum. Mereka kan ya kalau mau polos nggak pakai silver kayak gini, udah biasa Udah kesini. biasa bener. Oh, Bener. Identitasnya udah ketahuan. udah ketahuan. ya. Jadi dia mah udah sering kesini ngapain? Pasti curiga dong. Kalau silver kan, itu mah paling pengamen. Iya. Soalnya kan manusia silver kayak gini kadang ada yang pakai alat, Hmm. ada yang pakai musik box, ada yang pakai gitar, Iya. ada juga yang cuma main orasi kayak gitu aja gitu. Nah, kalau mereka kan udah lihat di manusia silver identik, ya udah mereka pasti pengamen gitu. Pengamen, iya. Nah, cuman kan kalau yang kriminal ini karena mereka udah bilang manusia silver pengamen, mereka ada kesempatan buat mencuri, ya udah. Pesan gua nih pesan gua buat lu para oknum yang suka memanfaatkan manusia silver ini buat Kriminal. kejahatan, buat kriminal. Lu jangan kayak gitu, Bray. Lu jahat. Apa yang lo lakukan itu jahat. Tau gak lu? Bener gak, Bray? Yoi, bener. Mereka nih bener-bener nyari duit. Ya kan? Sekarang nyari kerjaan susah. Gua juga susah tau. Sedih gua juga. Tapi jangan sedih gitu dong. Jadi jangan sampai karena nilai titik rusak musuh sebelanga. Betul. Kesian mereka yang benar-benar pengen mencari duit. Dan kita pun bukan cuman kita yang ngerasain, otomatis kan manusia silver ini yang orang tahu itu dari kota tua. Yang di kota tua pun nggak mungkin kalau nggak kena dampaknya, Betul. pasti kena. Betul. Mereka kan cuma di situ cuma jadi patung. Kalau kita kan sambil jalan, kalau mereka yang jadi patung, mereka tuh pasti kena dampak dari ini semua gitu. Ya orang udah berpikiran negatif. Jadi maksudnya jadi berdampak ke kalian juga ya. Iya. Motornya Ya kadang gitu. ada orang kalau kita ngedeketin dia, maksudnya buat kalau lagi nyanyi gitu Iya. kan, orang udah ada barang atau apa udah langsung main umpetin aja. Jadi Oh, udah netting duluan yang iya thinking. udah negatif duluan. Soalnya apa? Ya itu karena mungkin mereka dengar dari tetangga, temen, saudara atau siapa yang menjadi korban kan. Ya, jadi mereka udah negatif duluan deh. Gitu. Betul. Betul. Jadi korban ini ya, korban gosip ya. Iya. Korban rumor. Betul. Bukan Jadi cuma rumor. rumor sih, emang kenyataan Kenyataan bener sih, ada Mas. gitu. Ada beberapa oknum, tapi akhirnya karena oknum itulah semua kena. Kena Disamaratakan. Jadi ya udahlah gitu aja, maksudnya jangan samaratakan. Mereka ini orang baik. Yo. Ya. Setelah kami ngobrol sama mereka, ternyata mereka nggak kayak gitu. Nggak kayak Hanya oknum yang kayak gitu. Ya, oknum. Oke, tadi mungkin kita udah banyak ngobrol sama manusia silver dan ternyata nggak seperti yang lu pikirin mungkin ya. Iya, betul. Nggak seperti yang kalian pikirin. Ternyata mereka itu luar biasa loh. Dari tadi kalau lu nyimak dari obrolan kita dari awal, itu banyak poin-poin yang nilai kemanusiaannya tuh ada di situ. Betul. Jangan pernah nilai buku dari sampulnya. Betul. Jadi lu harus mengapresiasi mereka karena mereka tuh gimana ya, menciptakan lapangan kerja ya kan, menciptakan lapangan kerja di saat pandemi seperti ini, betul kan? Yoi, dan juga jangan nilai mereka itu sebagai pengamen atau peminta-minta. Ternyata manusia silver ini merupakan bagian dari seni kan. Mereka ini seorang seniman gitu kan. Jadi ya seperti yang kita baca gitu kan, seni manusia silver ini ya anaknya dari seni pantomim. Jadi mereka itu seni gerak dan ekspresi gitu. Yang ditampilkan itu ya gerak dan ekspresinya ya kayak bener ya. Iya. Sampai bisa anak kecil suka ngikutin gitu kan, Iya. yang tadi dibilang. Nah itu, jadi lu jangan nganggap manusia silver itu tukang ngamen, apalagi lu anggap minta-minta. Jangan pernah deh lu anggap kayak gitu. Ya mungkin sekian deh video kali ini ya. Udah segini aja. Segini aja. Ya kurang pagi men lo, baru cuma berapa? Itu gaya-gayaan lu, main paling jauh ke taman kota ngikut ngubur. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari kita. Ke depan kita juga bakalan masih terus cari narasumber lain
Pokoknya ikutin aja ngos-ngosan. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.